Ketika Indonesia memperoleh kedaulatannya pada tahun 1949, tidak serta-merta membuat kondisi negara menjadi aman tentram serta nyaman. Banyak sekali permasalahan yang muncul di dalam negeri. Salah satunya adalah masalah perlawanan dari rakyat maupun aparat keamanan yang tidak mendukung kebijakan pemerintahan yang sah. Sebagai contohnya adalah perlawanan dari TII atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Ketegangan antara DITI dengan pemerintah sah Indonesia mulai terlihat setelah Perjanjian Renville. Kartosuwiryo menganggap jika keluarnya pasukan Indonesia dari Jawa Barat adalah bentuk pengkhianatan. Walaupun mulai timbul ketegangan dengan pasukan pro Kartosuwiryo, namun para tentara Republik yang tidak ikut hijrah tetap kompak berjuang berdampingan, yaitu sama-sama melawan penjajah Belanda. Ketegangan semakin meningkat ketika Belanda melancarkan agresi militernya pada Desember 1948. Seluruh pasukan Indonesia yang kembali ke wilayah Jawa Barat tidak disambut dengan baik oleh pasukan pro Kartosuwiryo. Akibatnya kontak senjata semakin kerap terjadi. Konflik di Jawa Barat semakin meruncing dengan pembentukan negara Islam Indonesia pada tahun 1949 yang membuat DITI dicap sebagai pemberontak dan gerombolan pengacau keamanan, serta menempatkan posisi mereka sebagai kelompok yang harus dimusnahkan. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah sah untuk menumpas perlawanan DITI, termasuk mengerahkan pasukan dari berbagai matra. Salah satunya adalah pasukan dari Angkatan Laut, yaitu Korps Komando atau KKO. Salah satu tindakan KKO dalam meredam perlawanan DITI adalah dengan diluncurkannya Operasi Gunung Gede pada tahun 1957, yaitu sebagai kelanjutan dari suksesnya Operasi Indra tahun 1953. Melalui perintah lisan KSAL yang kemudian disusul dengan perintah telegram tanggal 18 Maret 1957, KKO segera membentuk organisasi tempur dengan kekuatan 200 prajurit yang tergabung dalam 2 peleton pasukan, dengan pimpinannya adalah Kapten KKO Poi Abidin. Peleton 1 dikomandani oleh Letnan Muda KKO Pratowo Sudibjo, sementara peleton 2 dikomandani oleh Letnan Muda KKO Sugijo. Wilayah operasi KKO adalah 2 gunung di Sukabumi, Jawa Barat, yaitu Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Sesuai dengan surat perintah Komandan KKO AL nomor 079-SP-KKO-57 tertanggal 18 Maret 1957, maka tugas pasukan KKO adalah sebagai berikut. A. Membantu kekuatan Resimen Infanteri 8 TT3 dalam usaha menghancurkan kekuatan gerombolan DITI Kartosuwiryo. B. Mengadakan operasi pembersihan terhadap satuan gerombolan yang terpisah dari induknya. Beberapa jam setelah keluar surat perintah, 2 peleton KKO segera bergerak dan mencapai Sukabumi pada tanggal 19 Maret. Setelah melaporkan diri kepada Komandan Resimen Infanteri 8 dan Batalion 311, KKO segera melanjutkan pergerakan menuju Cipanas dan Cibodas. Di Cibodas inilah Danton 1 Letnan Pratowo baru mengatakan kepada prajuritnya tentang misi yang harus dijalankan. Para prajurit hanya bisa memaklumi dan siap dengan segala konsekuensinya. Pagi hari tanggal 20 Maret, bersama dengan 1 regu dari Batalion 311, KKO segera bergerak mencari persembunyian DITI di kaki gunung. Berdasarkan informasi intelijen, memang ditemukan gubuk-gubuk milik tentara DII, namun baru saja ditinggalkan. Bisa jadi pergerakan KKO telah bocor sehingga musuh berhasil melarikan diri. Setelah melakukan pencarian ke sana kemari tanpa hasil, akhirnya KKO mendirikan bivak dan bermalam di lereng 2 gunung. Pada keesokan harinya tanggal 21 Maret, KKO kembali melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Pangrango. Kendala KKO pada saat itu adalah semakin tinggi medan yang dilalui, maka cuaca akan semakin berkabut dan berhawa sangat dingin. Beberapa puluh meter mendekati markas gerombolan, prajurit terdepan KKO mendeteksi adanya markas musuh. KKO terus bergerak dengan senyap dan dalam jarak 15 meter segera melakukan serangan pendadakan. Kontan saja para gerombolan kaget dan hanya bisa melakukan sedikit perlawanan.
Dengan tembakan pendadakan yang masif dan terkoordinasi dengan baik, KKO berhasil menghancurkan sarang puluhan tentara DI. Karena tidak sanggup melawan serangan KKO, 25 tentara DI yang masih sehat buru-buru melarikan diri, meninggalkan beberapa korban tewas. Dalam pertempuran singkat tersebut, KKO tidak hanya berhasil menewaskan beberapa musuh, namun juga berhasil merampas sejumlah dokumen penting. Dokumen-dokumen penting tersebut kemudian diserahkan kepada Resimen Infanteri 8. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, KKO segera melakukan pengejaran terhadap pasukan DITI yang melarikan diri. Ketika mencapai Curug Cihauleng pada tanggal 23 Maret, pasukan KKO kembali mendeteksi tempat persembunyian para gerombolan. Untuk kedua kalinya, pertempuran meletus dengan sengit. Dan hanya dalam waktu 10 menit, KKO berhasil memukul mundur pasukan DITI. Setelah melalui berbagai pertimbangan, KKO tidak diizinkan melakukan pengejaran gerombolan yang lari ke utara, namun diperintahkan bergerak ke selatan menuju pasir datar. Hingga akhirnya ditarik menuju Sukabumi. Sampai di Sukabumi, KKO segera diberangkatkan menuju Jakarta dan tiba di markas pada tanggal 24 Maret 1957. Dengan kembalinya pasukan KKO ke kota Jakarta, maka operasi Gunung Gede Pangrango resmi berakhir. Dalam operasi Gunung Gede, KKO yang merupakan pasukan pendarat pantai ternyata mampu melakukan pertempuran pada area pedalaman. Para prajurit KKO juga mampu beradaptasi dengan medan berat maupun cuaca ekstrim yang tidak pernah mereka temui. Bahkan menurut cerita yang beredar, jalan gunung yang dilalui oleh para prajurit KKO tidak pernah dilewati oleh manusia. Namun nyatanya KKO mampu mengatasi hal tersebut dan seluruh prajurit dapat kembali ke markas tanpa kurang satu apapun. DITI sendiri secara resmi bubar pada September 1962. Yaitu setelah Imam Besar Kartosuwiryo tertangkap oleh aparat keamanan di Gunung Rakutak, Jawa Barat pada Juni 1962, yang kemudian dieksekusi mati pada tanggal 5 September 1962. Sekalipun DITI secara resmi telah bubar, namun perlawanan bawah tanah terus berlangsung hingga tahun-tahun berikutnya. Dan perlawanan mereka kemudian dicap oleh pemerintah pusat sebagai pemberontakan ilegal. Namun cukup unik karena pada tahun 1965 hingga rezim Orde Baru berkuasa, aparat keamanan resmi justru bergandengan tangan dengan DITI, yaitu untuk menghantam kelompok komunis yang secara luas dikenal sebagai aktor dalam gerakan 30 September. Peristiwa gerakan 30 September sangat melukai bangsa Indonesia karena beberapa perwira tinggi Angkatan Darat terbunuh secara tragis. Peristiwa tersebut juga membuat banyak orang menangis karena masyarakat yang tidak tahu apa-apa turut menjadi korban. Bahkan petinggi militer yang tidak ada hubungannya turut terjungkal dari kursi jabatan. Salah satunya adalah Komandan KKO, Letnan Jenderal Hartono.